Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita membahas materi semester 2 kelas 11 bab 6 dengan judul Perilaku Taat, Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Di sini 3 perilaku mulia yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian. Selamat menyaksikan. Perilaku taat. Taat pada aturan. Taat memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang atau setia. Aturan atau tindakan perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan merupakan sikap tunduk kepada tindakan perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau lainnya. Perilaku mulia ketaatan yang perlu kita lestarikan. Yang pertama, selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan segala larangannya, baik di waktu kita lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Perintah ketaatan juga dituliskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surah Nisa ayat 59, yang kandungannya kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Jadi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, juga taat kepada ulil amri atau pemimpin di antara kita. Ketaatan kepada Allah dan Rasul berbeda dengan ketaatan kita kepada pemimpin. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak, tidak boleh ditawar-tawar, sementara ketaatan kepada ulil amri pemimpin itu harus disesuaikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi sama-sama kita harus menaati segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, juga ulil amri. Kompetisi dalam kebaikan merupakan hal mulia jika dilakukan dalam hal kebaikan. Di dunia ini banyak bentuk kebaikan yang bisa kita jadikan untuk medan berkompetisi. Kompetisi dalam kebaikan yakni kompetisi yang diniati hanya karena Allah semata, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan niat itu yang membedakan di antara kompetisi yang mulia dan yang mana yang bukan mulia. Di sini ada beberapa contoh kompetisi dalam kebaikan atau berfasabil khairat. Di antaranya yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan pasti ada kompetisi. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi lebih ringan, mudah dan maksimal. Dan yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua lillahi taala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Perilaku mulia yang terakhir yakni etos kerja. Etos kerja didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh, sehingga bekerja didasarkan pada prinsip-prinsip iman, bukan saja menunjukkan fitrah sebagai seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa contoh perilaku mulia etos kerja. Yang pertama, meyakini bahwa bekerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri kita, dari hal kecil, dan dimulai hari ini juga. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Demikianlah materi pembuka kita, materi singkat tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita membahas materi semester 2 kelas 11 bab 6 dengan judul Perilaku Taat, Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Di sini 3 perilaku mulia yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian. Selamat menyaksikan. Perilaku taat. Taat pada aturan. Taat memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang atau setia.
aturan atau tindakan perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan merupakan sikap tunduk kepada tindakan perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau lainnya. Perilaku mulia ketaatan yang perlu kita lestarikan. Yang pertama, selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan segala larangannya, baik di waktu kita lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Perintah ketaatan juga dituliskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surah Nisa ayat 59, yang kandungannya kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Jadi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, juga taat kepada ulil amri atau pemimpin di antara kita. Ketaatan kepada Allah dan Rasul berbeda dengan ketaatan kita kepada pemimpin. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak, tidak boleh ditawar-tawar, sementara ketaatan kepada ulil amri pemimpin itu harus disesuaikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi sama-sama kita harus menaati segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, juga ulil amri. Kompetisi dalam kebaikan merupakan hal mulia jika dilakukan dalam hal kebaikan. Di dunia ini banyak bentuk kebaikan yang bisa kita jadikan untuk medan berkompetisi. Kompetisi dalam kebaikan yakni kompetisi yang diniati hanya karena Allah semata, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan niat itu yang membedakan di antara kompetisi yang mulia dan yang mana yang bukan mulia. Di sini ada beberapa contoh kompetisi dalam kebaikan atau berfasabil khairat. Di antaranya yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan pasti ada kompetisi. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi lebih ringan, mudah dan maksimal. Dan yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua lillahi taala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Perilaku mulia yang terakhir yakni etos kerja. Etos kerja didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh, sehingga bekerja didasarkan pada prinsip-prinsip iman, bukan saja menunjukkan fitrah sebagai seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa contoh perilaku mulia etos kerja. Yang pertama, meyakini bahwa bekerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri kita, dari hal kecil, dan dimulai hari ini juga. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Demikianlah materi pembuka kita, materi singkat tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.